namanya mesin bubut atau turning mesin. Turning mesin atau mesin bubut itu digunakan untuk buatan benda-benda yang berbentuk, nah ini silinder ya, ini diawali dari benda kerja yang berbentuk silindris, kemudian dikurangi ukurannya juga, karena proses konvensional adalah membentuk benda kerja dengan cara dikurangi ukurannya. Yang tadinya kan utuh kemudian dikurangi, diperkecil sehingga membentuk silinder yang bertingkat atau poros yang bertingkat gitu ya. Kemudian dibuatlah ulir selanjutnya atau alur. Di sini ada alurnya, ada ulirnya. Dan untuk bagian yang kasar ini dibuatnya dengan cara namanya di kartel gitu ya, atau penurling. Untuk benda yang berbentuk ini ya, ada permukaan yang kasar ini memang sengaja dibuat, yang tadinya kan licin gitu ya. Nah, untuk keperluan tertentu supaya tidak meleset gitu ya, akhirnya dibuatlah bentuk kasar ya, kasar yang beraturan juga di sini ya, berbentuk seperti bilah ketupat gitu. Konturnya. Ini dengan dikartel lah. Ya. Kalau ini untuk bentuk yang scrub ini ya, ini namanya dengan diulir atau menggunakan bubut ulir. Jadi kalau mesin bubut ini pada prinsipnya adalah cara kerjanya itu, benda kerja itu dipasang pada cak ya, dan berputar. Benda kerjanya berputar, alat potongnya nanti terpasang pada toolpos, alat potongnya. Cutting toolnya terpasang pada toolpos. Nah, ketika benda kerjanya berputar, nanti akan di alat potong ada pada toolpos itu akan menyayat ya, akan menyayat atau memotong benda kerja yang sudah berputar tadi. Beda dengan yang mesin press, prinsipnya adalah nanti alat potongnya berputar, bendanya yang diam gitu. Itu ya, itu prinsipnya. Saya kira untuk yang di bengkel sini itu ya, yang jelas ya, adanya perawatannya ini bisa dilakukan secara berkala, bisa dilakukan secara sesuai kebutuhan itu kalau ada perusahaan ya. Kalau berkala ya kita selalu harus perawatan yang rutin dulu ya. Yang rutin itu kita selalu harus membersihkan tiap digunakan, setelah itu harus selalu dibersihkan. Kemudian pada bagian-bagian yang tidak dilapisi gitu ya, pada bagian yang tidak mungkin dilapisi gitu ya, atau tidak dilapisi, ini harus selalu diberikan minyak pelumas, minyak untuk melindungi ini dari karat itu, dari proses oksidasi dari luar ya, supaya tidak terjadi karat. Maka kemudian menggunakan minyak ya, diminyai sehingga terbentuklah lapisan tipis gitu ya di situ ya. Ini yang selalu harus dilakukan setiap kali kita menggunakan. Rutinnya ya? Yang pada saat kita sering mau gunakan atau setelah digunakan. Kalau yang rutin itu kita harus selalu mengganti oli ya, yang ada di di bak oli gitu ya. Itu yang rutin sering dilakukan. Kemudian selain mengganti oli juga kita harus selalu mengganti transmisi ya, sabuk transmisi adanya di dalam. Kita tidak bisa membukanya, mungkin di bagian lain nanti kita perlihatkan. Ganti oli, kemudian ganti ini. Ya, ganti sabuk transmisi. Fan belt Atau fan belt. Walaupun ini sebenarnya juga, kalaupun tidak secara rutin juga bisa saja. Setelah terjadi kerusakan baru dilakukan
perbaikan juga bisa. Tapi kalau kita mau menjamin supaya selalu bisa digunakan, ini belum rusak itu langsung ganti aja dulu setelah berapa ribu jam gitu ya. Cuma saya belum begitu hafal untuk waktu penggunanya itu ya, berapa ribu gitu kan, satuannya berapa ribu jam. Kalau di kendaraan kan kilometer biasanya, Iya. tetapi di sini menggunakan satuan jam dan ribu jam gitu ya. Nah, di jalan raya kita menggunakan satuannya kilometer. Kilometer. Berapa kilometer kita memakai ya, tetapi kalau ini mesin tidak bergerak ya berapa jam atau misalnya ribu jam gitu. Itu untuk perawatan harian atau setiap kali digunakan, kemudian perawatan yang rutin mengganti oli, kemudian perawatan ketika terjadi kerusakan. Nah, itu bisa sih yang tadi sapu itu bisa ketika sudah rusak sudah bisa, tapi yang baik ya rutin saja berkala gitu ya, Iya. berkala setiap berapa ribu jam.